Kita mulai saja. Jadi hari ini saya fokusnya ke currency strength meter. Nah, currency strength meter ini adalah kalau saya ibaratkan mata dan telinga kita di market, ya. Jadi dia ada macam-macam ya, ada trading breakout dengan akumulasi 80% di market, menghindari loss yang tidak perlu karena market choppy, bisa take profit tepat sebelum market berbalik arah. Wow, luar biasa ya. Nah, sebelumnya kita buka dulu. Jadi ada artikelnya di sini untuk currency strength meter. Jadi saya sudah membuat artikelnya, teman-teman bisa baca di sini ya. Artikelnya di video kali ini saya akan memberikan aplikasinya. Oke. Di sini. Ini adalah AUD USD H1 ya. Ini adalah live account. Jadi ini adalah chat saya live account di sini. Oke. Apa ya? Ini adalah currency strength meter yang saya pakai. Jadi teman-teman tidak harus menggunakan currency strength meter seperti punya saya ini, karena semua currency strength meter pada prinsipnya cara kerjanya sama. Oke. Cuma yang penting adalah bagaimana kita bisa menggunakan currency strength meter itu dengan optimal. Karena bagaimanapun peralatan tool yang kita pakai secanggih apapun, tapi kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Karena sudah jadi rahasia umum juga loh ya, bahwa tidak semua trader yang menggunakan currency strength meter itu bisa profit ya, karena mereka nggak tahu cara pakainya begitu. Nah, makanya disinilah saya akan mengeserkan cara pakai yang benar untuk currency strength meter ini. Oke. Nah, currency strength meter ini bisa dipakai di time frame berapapun ya kan. Untuk setting dan parameter ya tergantung dari pihak yang membuat currency strength meter itu. Jadi pastikan kalau misalkan teman-teman membeli currency strength meter, jadi pastikan kalau teman-teman membeli currency strength meter, ditanyakan dahulu parameter apa yang distandarkan oleh mereka. Dan setelah itu teman-teman baru melakukan uji coba dengan materi atau konteks yang saya sampaikan di sini. Dilihat validitasnya sampai seberapa mendekati. Oke. Kita mulai saja ya. Jadi pertama saya di sini mengatakan bahwa saya mengatakan bahwa saya menuliskan di artikel ini aplikasi currency strength meter yang pertama adalah mendeteksi market choppy. Oke. Nah, jadi saya kasih contoh adalah seperti ini misalkan ya. Ini saya besarkan sedikit ya, tapi kalau dalam aplikasi ya tidak perlu sebesar inilah. Biasanya saya cukup kecil seperti ini karena fokus kita adalah chart yang ada di sini. Bagaimana price action yang muncul di sini. Oke. Itu yang paling terpenting karena ini adalah second tool. Jadi tool pendukung kita pada waktu melakukan analisa price action di sini. Ya, ini adalah pendukung kita untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Oke. Nah, contohnya adalah ini. Contoh lebar juga ya, kurang nyaman dilihatnya. Sebentar, sebelumnya ini kan AUD USD ya. AUD itu adalah warnanya adalah biru ini, kemudian USD adalah green. Oke. AUD biru, USD green ya. Kita sekarang coba lihat choppy. Contoh market choppy itu seperti ini. Ketika kita melihat currency strength meter menunjukkan di mana kedua mata uang ya, dalam hal ini AUD dan USD saling berhimpitan seperti ini, itu berarti tanda bahwa kita sedang menghadapi market choppy. Saya kasih tanda di sini seperti ini. Jadi dari sini sampai ke sini, nah itu adalah marketnya choppy ini ya.
Jadi kalau market Shopee seperti ini ya kita jangan ambil posisi karena sangat tidak stabil marketnya. Market akan bergerak naik turun tidak jelas, tidak ada polanya. Sehingga di sini potensi kita untuk loss sangat besar. Nah, jadi fungsi pertama dari currency stream meter adalah untuk memberikan kita pandangan apakah kita menghadapi market yang choppy apa tidak. Kalau marketnya choppy berarti kita tidak usah mengambil posisi, kita bisa mencari mata uang yang lainnya. Oke, jelas ya, saya kira cukup mudah kan. Ini juga contoh market choppy ya, contoh market choppy dari sini sampai ke sini. Oke, saya berikan beberapa contoh lagi. Ini juga choppy ya. Jadi setiap kali kita melihat currency stream meter berhimpitan garis lengkungnya antara kedua buah mata uang, ingat currency stream meter itu membandingkan antara mata uang yang satu dengan mata uang yang lain. Dalam hal ini currency strength meter dalam hal ini currency strength meter membandingkan antara mata uang USD yang warnanya green ini dengan mata uang Australian dollar AUD yang warnanya adalah biru seperti ini. Dan kalau kita melihat currency strength meter berhimpitan berarti market lagi choppy. Oke, kita coba lagi. Ini juga market choppy. Kita tidak boleh trading kalau market choppy. Oke, ini choppy juga ya, ini choppy, ini choppy. Oke, kemudian ini juga choppy semua ya, ini juga choppy. Oke, ini choppy ya, ini juga choppy. Oke, luar biasa ya, choppy. Ketika kita menggunakan currency stream meter, kita langsung bisa tahu market mana yang enak kita masuki untuk trading dan market mana yang nggak enak untuk trading. Bisa jelas dengan menggunakan currency stream meter. Sangat menghemat waktu kita ya. Ini juga choppy ya. Jadi cukup panjang dari sini sampai ke sini. Ya nih. Ini choppy nih ya. Makanya choppy, dia naik turun tidak jelas dia naik turunnya. Jadi kalau trading di market seperti ini banyak lossnya teman-teman, apapun strategi yang dipakai. Kenapa? Karena kalau market choppy itu range-nya kecil. Aku dari sini range-nya hanya 35 pip, kecil ya, sangat kecil, sangat tidak nyaman untuk kita mencoba mengambil posisi. Kalau kita ambil posisi di sini ya kan, naik sedikit dia turun ya, naik sedikit dia turun. Lihat di sini stop lossnya juga susah mau taruhnya di mana ya. Jadi market choppy kita hindari. Oke, nanti saya tunjukkan enaknya kita kalau trading di market yang tidak choppy. Oke ya, kalau ini tadi choppy-nya ya nggak keterlaluan lah ya, masih ada naik turunnya ya. Tapi yang ini agak keterlaluan ini, yang ini karena sempit sekali. Jadi semakin dia rapat antara garis currency-nya, semakin dia choppy, semakin tidak bagus untuk trading. Ini juga choppy ya, ini choppy sekali. Mudah ya untuk yang poin pertama ini choppy. Oke, jadi teman-teman sekarang sudah bisa tahu memilih atau memfilter makan market yang choppy yang mana aja, sehingga teman-teman bisa untuk langsung memilih market-market yang enak aja buat trading kan. Kita trading itu cari yang paling aman, paling mudah, dan paling besar mendatangkan profit ya. Dan daripada kita melihat di chart sepanjang hari terus nggak dapat apa-apa, loss lagi, harganya nggak kemana-mana lagi, itu bikin sakit hati dan sangat buang-buang waktu ya. Ini choppy juga. Oke ya, itu konteksnya sudah paham, prediksi market choppy.
Yang kedua, mendeteksi penguatan momentum market, ya. Mendeteksi penguatan momentum market. Nah, maksudnya apa nih? Momentum market. Oke. Yang dimaksud dengan momentum itu adalah ketika harga bergerak naik. Contohnya adalah ini. Ini momentum dia. Momentum untuk bullish. Ya, momentum bulls. Jadi buyer mendorong harga untuk naik ke atas. Kalau ini saya bilangnya adalah impulsif, ya ini. Kemudian ini lagi impulsif. Impulsif, oke. Impulsif ya, momentum ya, momentum. Oke. Nah, kalau modelnya seperti ini kan enak, tradingnya tuh mudah gitu loh, mudah mendapatkan profit ya. Ini mudah mendapatkan profit 100 pip, 80 pip, 50 pip, mudah. Oke, itu yang dimaksud dengan momentum. Nah, terus bagaimana cara kita untuk mendeteksi momentum dengan menggunakan currency strength meter ini? Caranya yaitu ketika kita melihat, coba kita baca di sini ya. Bla 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 bla. Ini ya, saya tebeli di sini, dibaca ya nanti. Oke. Gerakan berlawanan arah antara mata uang di currency strength meter itu menunjukkan momentum yang terjadi di market. Oke ya. Nah, contohnya adalah ini. Ya. Jadi di sini USD dia bergerak turun, sedangkan AUD bergerak naik. Oke. Nah, ketika kita melihat currency strength meter menunjukkan perilaku seperti ini, di mana kedua mata uang itu bergerak berlawanan, maka disitulah kita melihat momentum di market mulai terjadi. Kita lihat di sini ya, perhatikan yang di sini, oke? Perhatikan di sini. Tanda ketika dia sudah mulai berlawanan arah, market bergerak naik. Ya, USD bergerak turun, kemudian AUD bergerak naik. Berarti AUD USD menguat. Oke. Ya, seperti ini. Ya. Oke ya. Kemudian contoh lagi adalah di sini. Di mana di sini terbalik ya. Kalau di sini USD yang bergerak naik ke atas, sedangkan AUD yang bergerak turun ke bawah. Oke, saya ulangi lagi. Kalau yang di sini terbalik, di mana USD yang bergerak naik ke atas, sedangkan AUD yang turun ke bawah. Sebagai akibatnya kita melihat AUD USD turun ke bawah. Oke, ini lagi contoh lagi yang lainnya, di mana kita melihat bahwa USD turun ke bawah, AUD bergerak naik ke atas, sehingga akibatnya harga naik. Oke ya. Jadi kita tinggal melihat apakah momentumnya ada apa enggak di market dengan cara melihat apakah mata uang yang ada itu saling berlawanan arah apa tidak. Kalau dia semakin berlawanan arah, berarti momentumnya semakin kuat. Oke. Nah, contohnya sekarang untuk AUD USD ini ya, pada saat dia tadi di sini itu dia momentumnya menguat ke atas. Oke, makanya kita bisa melihat harga terus naik ke atas seperti itu. Kita ambil contoh lagi, misalkan di video kali ini saya fokusnya ke AUD USD aja ya, karena prinsipnya hampir sama dengan mata uang yang lain ya. Ini contohnya juga ya. Jadi pada saat kita melihat mata uang saling berlawanan arah, yang satu menukik ke atas, yang satu menukik ke bawah, di saat itulah kita melihat kita bisa tahu bahwa momentum yang ada di market itu sudah muncul ya. Ini contohnya, kelihatan ya di sini. Oke, sangat powerful ini kalau teman-teman bisa menerapkan ini.
Ini juga contohnya ya, lihat ya, market bergerak naik. Oke, kemudian lagi ini juga ya, dimana kita melihat market bergerak, AUD bergerak naik, USD bergerak turun, sehingga market bergerak naik ya. Ini juga sama ya, ini juga sama ya, menguat. Oke, jadi kalau tadi ini choppy, kita tidak boleh masuk, tapi begitu kita melihat pump, tiba-tiba ada harga yang satu bergerak naik, yang satu bergerak turun, di saat itulah kita bisa untuk mulai mencari posisi di market untuk entry. Oke ya, mudah ya. Sekarang pertanyaannya Kak, bagaimana caranya kita tahu bahwa momentum itu muncul? Kita nggak tahu. Bagaimana caranya momentum muncul, kita nggak tahu. Cuma ada satu clue dari saya adalah bahwa tidak selamanya market itu choppy. Contoh ini ya, tidak selamanya market itu choppy di sini. Ini choppy ya. Jadi dia choppy selama berapa lama ini? Dari sini kemudian ke sini. Ya, ini choppy ya. Oke. Ya kan? Ini choppy di sini, oke. Choppy, oke ya. Anggap aja kita nggak tahu ya. Anggap aja ini di sini. Adanya kan begini ya, market choppy. Kita kan nggak tahu mau kemana nih market, ya kan? Nah, maka kita akan diem, kita nggak ngambil trading. Ya, kita mengamati saja ya kan. Untuk market choppy kita amati saja, karena saya bilang bahwa market tidak akan selamanya choppy. Jadi choppy. Oke, berapa jam nih? Cukup lama ya. Seharian mungkin 2 hari, mungkin 1-2, enggak sampai 1 harian ini. Choppy. Tiba-tiba kita melihat bahwa harganya untuk AUD mulai bergerak naik diiringi dengan USD. Nah, kalau kita melihat dua-dua bergerak naik seperti ini ya, berarti pada saat itu market dalam keadaan ranging. Nah, berarti setelah itu pasti mereka akan mengambil posisi untuk berbalik arah. Entah AUD-nya yang berbalik arah turun, USD naik, atau AUD-nya yang bergerak naik, USD-nya turun. Di sini kita nggak tahu ya, Kemudian kita ngikuti terus, tiba-tiba kita melihat di sini, setelah di sini AUD bergerak turun di sini, boom, oke. Kemudian USD bergerak naik, jadi ada cross di sini. Nah, pada saat terjadi cross seperti ini, kita sudah mulai ada yang namanya itu indikasi awal. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa pada saat di sini kita tidak tahu, oke, dan tidak tahu mata uang ini akan menguat ke arah mana. Tetapi setelah itu kita melihat bahwa di sini AUD menukik turun, boom, sedangkan USD menukik naik, meskipun cuma sedikit. Nah, gerakan cross down dari AUD ke bawah USD ini merupakan sinyal awal bagi kita bahwa kemungkinan AUD USD berarti akan melemah, turun, kan begitu asumsi awalnya ya kan. Untuk AUD-nya USD melemah, benar ya. Nah, tapi kemudian kita melihat lagi di sini setelah itu USD turun. Nah, di sini karena dia turun, kita menunggu karena masih belum pasti di sini. Dia naik lagi, oke, dia juga naik, oke, masih belum pasti. Dia turun, kemudian dia boom, dia naik ke atas dan kemudian dia cross lagi. Nah, sekarang jelas AUD-nya dia naik, kemudian USD-nya dia turun di sini posisinya. Nah, di sini kan kelihatan jelas sudah ya. Berarti AUD-nya naik, USD-nya turun. Nah, dia sini sudah ngambil posisi nih. Berarti momentumnya ke depan harusnya dia naik karena ini sudah jelas memutuskan mengambil arah AUD-nya naik, USD-nya turun. Oke, dan memang kemudian market kan bergerak naik.
ya, sekitar 160 pip sebelum dia turun lagi ya. Ya kan, sampai seperti ini ya. Nah, kemudian kita baru melihat tanda-tanda dia turun di sini. Nah, oke, sampai di sini ya. Saya nggak melanjutkan lagi. Nanti ini ada poin lagi, bagaimana kita mendeteksi ini. Jadi kita fokus dulu ya satu-satu supaya tidak bingung nantinya ya. Fokus satu-satu. Kita coba lihat lagi yang lain. Nah, ini contohnya juga ya. Contohnya juga seperti ini. Di sini kita melihat bahwa USD semula dia akan naik di atas, AUD-nya di bawah, oke. Kemudian USD dia turun, nah AUD-nya dia naik. Nah, di sini kita mendapatkan market choppy. Oke, kita tunggu sebentar ya, karena market dalam keadaan choppy. Kemudian AUD turun lagi ke sini, USD-nya dia naik lagi. Nah, sehingga dia berpisah kan, antara AUD dengan USD dia berpisah. Nah, di titik inilah kita kemudian bisa mengambil sebuah kesimpulan juga bahwa nanti AUD USD bakal melemah karena USD dia naik ke atas, AUD-nya dia melemah. Oke. Nah, yang terjadi adalah AUD USD turun ke bawah. Oke. Kemudian kita melihat lagi di sini. Nah, dia di sini kan keluar. Ya, AUD sama USD ya. Dia keluar kan di sini. Nah, begitu dia keluar, oke, kita ngambil kesimpulan bahwa AUD dengan USD itu AUD-nya melemah, USD-nya menguat. Berarti AUD USD bergerak turun, kan begitu kalau kita melihat di sini ya, karena dia sudah pecah di sini. Tapi yang terjadi adalah AUD USD malahan naik. Karena begitu kita fokus di sini, yang berikutnya kita melihat bahwa AUD naik, kemudian naik mendekati USD. Nah, kalau kita melihat AUD naik mendekati USD, maka apa yang tadi kita pikirkan itu fatal, invalid ya. Karena apa? Karena pada saat dia membuka, jadi yang satu ke atas, yang satu ke bawah, dia harusnya terus seperti itu. Karena momentum itu ibaratnya kita naik mobil, kemudian kita meningkatkan speed, kecepatan kita. Pada saat kita meningkatkan kecepatan, kan tidak mungkin tiba-tiba kita langsung berhenti mendadak, karena akan mengakibatkan kecelakaan ya, jelas ya. Tapi berhentinya pasti akan pelan-pelan setelah ngebut ya, setelah speed tinggi. Sama. Jadi pada saat misalkan kalau memang betulan bahwa currency itu nanti akan menguat baik ke atas ataupun ke bawah, maka begitu mata uang ini garis lengkungnya itu berlawanan arah, maka dia akan lanjut, tidak bakal lagi turun. Tapi kalau misalkan kalian melihat bahwa mata uangnya USD ini ke atas, kemudian AUD ke bawah, ya kan, tapi kemudian setelah itu USD turun, tangan AUD-nya naik, jadi mendekati lagi. Nah, kalau mendekati lagi ini, hati-hati lagi, karena ini berarti belum pasti ya. Jadi menunggu berapa kali? Menunggu paling tidak 2 atau 3 kali. Contohnya ini ya, contohnya ini setelah choppy, kemudian AUD dia naik, boom ke sini ya, naik ke sini. Oke. Nah, kemudian yang apa namanya itu USD-nya dia juga naik. Oke, kita tunggu ya di sini. Kemudian dia naik ke sini ya. Dia turun ya ke sini. Dia turun kan. Jadi habis dia naik ke sini, yang ini juga naik, kemudian dia turun. Nah, pada saat dia turun ini tetap naik, kita sudah mulai bisa ambil kesimpulan bahwa oh, arahnya sudah jelas ini. AUD USD bakal naik. Gitu ya untuk membaca momentumnya ya. Oke. Jadi momentum itu powerful karena ini mengikuti hukum Newton ke pertama, yaitu bahwa sebuah benda akan cenderung bergerak tanpa bisa berhenti kecuali jika ada tenaga luar yang memaksa benda itu untuk berhenti bergerak. Itu momentum.
teman-teman namanya. Jadi pada saat market memutuskan untuk naik, momentumnya untuk naik, dia tidak bisa tiba-tiba langsung berhenti boom, tidak bisa dia pasti akan naik selama beberapa waktu sampai ada force lagi yang lebih kuat yang membuat dia untuk berhenti, ya kan, untuk turun atau untuk ranging, ya. Nah, seperti itu. Disinilah kemudian manfaat dari currency strength meter. Dia akan membantu kita untuk mengidentifikasi kapan mulai terjadinya momentum itu. Amazingnya currency strength meter itu di situ. Dan ini jarang para trader tahu, ya kan, untuk hal seperti ini. Jadi ada filosofinya, ada knowledge-nya yang harus kita pahami saat kita menggunakan tool ini. Dan ini saya sharingkan ke teman-teman semua, ya kan. Jadi teman-teman sudah enak tinggal menguji coba saja begitu, ya. Kalau dulu saya tidak ada yang ngajari juga, saya riset juga ini masalah ini, tidak pernah ada yang share ya hal seperti ini. Biasanya kalau mereka nge-share pun minta duit. Oke. Itu ya yang kedua untuk mendeteksi penguatan momentum market. Kemudian yang ketiga, mengkonfirmasi breakout. Oke, breakout tahu ya. Breakout itu adalah pada saat market itu market itu mengalami stagnasi, bergerak ranging atau sideways, tiba-tiba kemudian terjadi sebuah dorongan di mana harga bergerak menguat entah ke atas atau entah ke turun, sehingga kemudian terjadi breakout. Nah, kita bicara juga momentum ya teman-teman, momentum, karena kalau breakout terjadi biasanya harga akan lanjut untuk bergerak naik, ada bergerak turun. Cuma problemnya adalah seringkali fenomena ini dipakai oleh para institusi untuk mencari likuiditas dari para trader yang salah posisi di market. Nah, ini nih yang kemudian harus dijadikan kewaspadaan bagi para trader semua, sehingga mereka kemudian belajar untuk tidak terlalu mempercayai lagi breakout atau takut false breakout. Nah, di sini currency strength meter nanti bisa menjadi mata dan telinga kita di market untuk menentukan apakah break yang terjadi itu betul-betul adalah true breakout atau false breakout. Kalau true breakout berarti nanti pada saat setelah breakout terjadi, maka terjadi gerakan susulan, yaitu lompatan harga bergerak tinggi naik ke atas atau turunnya harga lebih ke bawah, ya kan ada dua breakout, break ke atas atau break ke bawah. Langsung praktek ya. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti ini. Pada saat kita menjumpai ranging seperti ini, oke, ini contohnya adalah market ranging, ya. Di market bergerak ranging selama beberapa waktu, dan kalau teman-teman melihat video pertama saya tentang institusi banks ya, the big bank, di sini big bank lagi cooking ya, melakukan sesuatu di sini. Nah, kemudian dia jadi breakout di sini. Tiba-tiba teman-teman melihat di sini harga naik, ya kan. Wah, ini breakout apa enggak kan begitu? Ya, kalau ini breakout, berarti kan potensi luar biasa. Tapi kalau false breakout seperti ini bagaimana? Membeli kucing lagi begitu. Nah, disinilah currency strength meter memegang peranan. Kita lihat seperti di sini ya. Pada saat terjadinya breakout seperti ini ya, teman-teman perhatikan bahwa AUD USD posisinya di mana? AUD posisinya ada di atas, kemudian USD posisinya di bawah. Oke, AUD posisinya di atas, USD posisinya di bawah. Sehingga pada saat terjadi ranging seperti ini, posisi AUD itu lagi kuat-kuatnya, sedangkan posisi USD lagi lemah-lemahnya. Sehingga ini memberikan kita petunjuk bahwa sebetulnya ini adalah market maker ya, atau the big boy, atau bandar, atau apapun lah namanya. Dia lagi beristirahat saja di sini. Dia lagi, setelah dia naik, dia lagi hela napas nih.
dia istirahat, dia mengumpulin lagi posisi, ya, dia melakukan yang namanya akumulasi lagi di sini. Oke, makanya dia tetap kuat di sini, ya, pada saat dia melakukan akumulasi dia tetap kuat. Nah, di tanda-tanda bahwa breakoutnya betul-betul terjadi breakout itu, kita melihat kekuatannya masih tetap sesuai dengan arahnya gerakan yang semula, ya. Jadi di sini karena gerakannya naik berarti AUD-nya kuat, USD-nya lemah. Oke, jadi pada saat dia breakout ini, breakout boom, perhatikan bahwa setelah itu AUD tetap di atas, USD malah turun, boom, ya. Dan perhatikan lagi ya, bahwa ketika AUD USD akan melakukan breakout, perhatikan bahwa USD mencoba untuk naik, ya. USD mencoba untuk naik mendekati AUD juga turun, ya kan. Tapi kita sudah punya clue bahwa AUD USD itu kemungkinan masih tetap kuat, ya. Kemudian di sini cross 2 kali, tetap AUD-nya ke atas, USD ke bawah, breakout. Paham? Bingung? Kita coba lagi ya. Kita cari lagi polanya yang ranging. Nah ya. Karena pola ranging tidak selalu ada ya di market, tidak selalu ada. Nah ini ya, ini yang contohnya lagi. Ini adalah pola ranging yang cukup bagus juga. Oke. Ya, ranging di sini polanya sama, perhatikan. AUD USD naik ya, AUD-nya di atas, USD di bawah. Oke. Perhatikan ini. Nah, di sini kali ini fenomenanya agak berbeda, dimana kalau tadi kita lihat USD-nya bergerak naik ke atas sebelum dia breakout, yang ini enggak, ya, enggak ada ekstrim itu. AUD tetap turun, ya, turun di sini, turun sedikit, USD ini turun tapi nggak sampai ekstrim, ya. Kemudian boom, dia breakout. Nah, bedanya dengan yang tadi apa? Bedanya dengan yang tadi adalah bahwa di sini kekuatan untuk si AUD USD, institusi yang pegang posisi di sini, dia tidak terlalu menuntut likuiditas terlalu banyak. Beda sama di sini. Tadi mana ya? Ya, beda di sini tadi ya. Kalau perhatikan di sini tadi harga sampai naik turun loh ini. Harganya turun ya. Jadi di seller mencoba untuk turun, ya, tapi terus didorong lagi naik, boom. Jadi mencoba untuk diambil alih, oke. Lalu kemudian ditahan sama si AUD USD. Jadi bedanya di situ. Makanya dia tadi bisa naik ya. Tapi selama kita melihat AUD sama USD pada saat ranging ya, atau marketnya sideways seperti ini, kekuatannya seperti ini, maka biasanya dia akan lanjut. Oke. Kemudian kita contohnya lagi, kita bicara ini dulu ya, kita bicara tentang kontinuasi tren lah bahasanya. Tapi kalau saya pakai bahasa yang urut-urut nanti banyak yang nggak ngerti, ya, banyak yang nggak ngerti. Ini Shopee ya, bedain ya antara Shopee sama enggak ya, sama ranging ya. Ranging sama Shopee beda banget loh, ya, kurang lebih seperti itu deh contohnya. Nah, ini kan juga ini kan kelihatannya seperti ini kan ranging ya, betul enggak? Sepertinya kan ranging, tapi kalau kalian lihat bahwa polanya kan enggak rapi ini ya, enggak rapi. Nah, kalau polanya enggak rapi, di mana currency systemnya terseliwer-seliwer ya, berseliweran seperti ini, naik turun saling memotong satu sama lain, dia enggak stabil dia ya. Kita cari yang stabil ya, dimana terlihat jelas posisinya. Makanya kalau dia nggak stabil, dia akan turun dan kemudian dia bergerak naik lagi. Nah, ini hati-hati kalau menghadapi market seperti ini. Nah, ini juga bisa digunakan nih currency system meternya. Jadi pada saat menghadapi di mana mata uang bergerak berseliweran ya, saling memotong seperti ini Shopee juga hati-hati. Karena begitu tiba-tiba dia turun, dia bisa naik. Kita nggak tahu, ya sekarang kita tahu kapan dia naiknya karena data histori. Tapi pada saat kita di real, pada saat di depan ini tidak ada
harga apapun, trading edge-nya kita pada saat kita menghadapi seperti ini, kita nggak tahu dia bisa naik, dia bisa turun, dan itu sangat problem ya. Oke, jadi perlu diingat-ingat hal seperti itu. Seperti ini bagus ya. Kemudian ini ya, ini juga ini kan juga ranging ya sebetulnya ya kan, konteks ya sebenarnya. Ingat bahwa currency strength meter ini kan sebetulnya tool bagi kita untuk mempermudah, untuk mengkonfirmasi lah, untuk mendukung pengambilan keputusan kita. Tapi ada juga yang kita analisa price actionnya di sini, cuma saya nggak membahas masalah itu ya, itu topik yang lain. Saya membahas tentang currency strength meter, cara menggunakannya aja. Tapi kalau melihat yang seperti ini ya, kita lihat di sini dia ranging, oke. Kemudian posisinya dia seperti ini ya. Kemudian dia ini kan juga menguat AUD sama USD-nya, ya menguat, oke ya. Kemudian dia mana, dia break kan di sini, dia break di sini. Pada saat dia break, AUD-nya turun ke bawah, USD dia naik, ya. Perhatikan lagi, kemudian dia choppy setelah itu, kemudian dia break lagi. Nah ini kalau saya bilang breaknya tidak tahan lama, jadi dia tidak sustain dia, karena dia gapnya tidak besar, tidak seperti tadi kan, dia beda sama yang tadi, oke. Jadi ini juga tidak bisa diandalkan, oke enggak? Ya, paham ya. Ingat ya, currency strength meter ini hanya salah satu tool yang membantu kita. Nanti bisa dikombinasikan dengan support resisten, contohnya dengan trend, ya kan. Kemudian dengan price action. Nah, baru dia akan komplit dia nanti. Oke. Nah, terus apalagi di sini mengkombinasi breakout. Oke. Sudah ya. Sebenarnya ada satu lagi ya. Saya bagi enggak ya? Oke, saya bagi deh. Jadi satu lagi itu adalah sebetulnya terkait dengan bagaimana kalau misalnya kita sudah memiliki posisi, kemudian kan sayang kalau tiba-tiba dapat profit, tiba-tiba marketnya turun. Kalau kita ngambil posisi buy misalnya, atau pada saat kita ngambil posisi short atau sell, tiba-tiba marketnya bergerak naik, kan profitnya tergerus, bahkan bisa jadi loss malahan kalau marketnya berbalik tajam. Nah, cara untuk mendeteksi itu adalah kita melihat pelemahan dari momentum. Kalau tadi pada saat dia market bergerak berbalik arah, jadi berlawanan arah, maksud saya pada saat kita melihat currency berlawanan arah, yang satu ke atas, yang satu ke bawah, kita akan lihat market bergerak untuk naik ya, AUD USD. Maka sekarang kalau kita melihat tadi dia sekarang berlawanan arah, terus kemudian nanti kita melihat dia saling mendekati, itu momentumnya lagi melemah. Contohnya seperti ini nice down ya, nice dropping, jadi turunnya sangat enak ya untuk profit. Nah, perhatikan bahwa di sini pertama ada dia choppy ya, di sini tempat choppy sebentar, choppy ya. Sebenarnya dari sini juga dia choppy sebetulnya, cuma choppy-nya agak lebar di sini ya. Jadi kalau market tidak jelas seperti ini ya, dihindari aja, oke. Choppy, tiba-tiba dia boom, dia akan membuka ya. Yang satu dia mulai bergerak naik untuk USD-nya, AUD-nya dia turun lagi ke bawah sini, ini ya, turun ke bawah sini, sedangkan dia tetap stabil. Terus dia naik lagi, tambah turun. Oke, sampai di sini kita sudah bisa pastiin bahwa sini atau sini market bakalan melemah. AUD USD turun, dia turun lanjut ya. Perhatikan bahwa AUD stabil di sini, kemudian si USD juga stabil.
jarak ini sangat menentukan ya. Kita lihat jaraknya tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi kalau saya ukur misalkan jarak dari sini ke sini, saya pakai misalkan warnanya itu supaya jelas saya pakai merah ya. Nah, oke. Perhatikan di sini. Oke. Perhatikan mulai bergerak ya. Dia melebar lagi. Ini bagus kalau dia melebar. Kalau dia melebar seperti ini masih cukup bagus. Oke, kemudian di sini masih melebar, masih cukup oke. Masih cukup oke. Oke ya, perhatikan ini ya. Tiba-tiba dia menyempit. Nah, perhatikan ini. Kelihatan enggak? Dia di sini ya. Jaraknya cukup lebar, tiba-tiba dia menyempit. Oke, begitu misalkan kita melihat bahwa dia gerakannya menyempit, ini juga mulai menyempit sebetulnya ya. Nah, ini boleh Anda mulai mengambil posisi untuk exit di market. Ya, exit di market. Nah, kalau di saya ini sebetulnya untuk currency estimator saya sebetulnya agak unik ya. Di sini itu area low, jadi area yang lemah. Di sini area netral, di sini area kuat. Maka ada warna-warna green ya, black sama warna-warna brown seperti ini. Jadi kalau misalkan kelihatan bahwa currency estimatornya itu keluar dari area lemah masuk ke netral, itu tanda kita harus exit. Artinya apa? Artinya adalah bahwa mata uang yang tadinya itu lemah kemudian sekarang menjadi netral. Berarti kekuatannya itu menguat meskipun tidak banyak. Yang tadinya lemah kemudian dia netral, berarti kan ada penguatan. Nah, kalau mata uang itu ada di daerah netral, berarti dia 50-50. Peluangnya 50% bisa naik, 50% bisa turun. Sehingga pada saat kita melihat si currency bergerak naik seperti ini, lebih baik kita close posisi kalau kita sudah profit. Itu caranya ya. Sama juga, atau kalau kita melihat yang di sini juga dia bergerak turun, nah itu kita close ya, kita close posisi. Nah, ini pada saat ini dia menukik turun, kemudian dia menukik naik, dia menukik turun, kita close di sini. Di sini kita close. Perhatikan di sini ya. Nah, ini. Nah, oke, dia sudah dekat ya di sini, kita close posisi. Jika udah sampai posisi di sini atau di sini, cukup lumayan nih. Kenapa? Kita close saja posisinya. Oke ya, jadi kalau gerakan perlawanan arah itu bagus, kalau gerakannya saling mendekati itu tidak bagus. Seperti ini dia mendekati, tidak bagus, close posisi. Nah, contoh seperti ini nih. Karena sekarang kita lihat ya, ini kan real ya, jadi datanya ini yang baru. AUD bergerak turun, oke, tetapi untuk USD masih di daerah lemah ya. Jadi ini masih saya kalkulasi bahwa AUD USD masih bakalan naik nanti, masih bisa naik ke atas. Di sini dia menguji resisten untuk short termnya di sini kan. Nah, makanya dia ada tertahan di sini. Tetapi kalau dilihat AUD melemah sedikit, tapi masih kuat kan? Dia masih kuat, dia belum ke netral. Dan yang lebih membuat saya solid, keyakinan saya bahwa ini bakal masih lanjut adalah karena USD masih di daerah weak. Jadi dia tidak bergerak sama sekali. Kecuali kalau dia naik ke atas begini, naik kemudian dia keluar, boom, nah itu berbahaya. Karena apa? Karena bisa terjadi AUD USD yang semula naik dia bakal turun, boom, seperti ini. Tapi kalau kita melihat bahwa USD masih tetap
di daerah seperti ini dia tidak bergerak mendekati AUD cuma turun sedikit seperti ini, itu cuma koreksi normal saja. Oke, jadi seperti itu kurang lebih untuk menggunakan currency strength meter ini. Nah, teman-teman sudah mendengarkan sharing saya terkait currency strength meter. Nah, di sini saya juga akan membagikan lagi currency strength meter yang bisa kalian pakai secara gratis ya. Jadi teman-teman bisa berkunjung ke website ini, namanya currencystrength.com ya, IN ini. Oke, ini adalah currency strength chart yang cukup reliable untuk dipakai. Jadi beberapa trading profesional, beberapa trader profesional yang saya tahu juga menggunakan currency strength meter ini, dan ini cukup reliable ya, cukup bisa diandalkan dan juga bisa didapatkan secara gratis, jadi tidak perlu membayar, cukup berkunjung ke website ini currencystrength.com. Nah, di sini saya akan coba jelaskan cara untuk menggunakan ini ya. Jadi tadi kan sudah saya ajari cara pakainya dengan menggunakan contoh-contoh di chat tadi ya. Cuma bedanya adalah kalau di sini itu teman-teman tidak bisa mengkombinasikan dengan chat ya, karena harus terpisah ngelihatnya. Jadi harus bolak-balik ngelihat ini kemudian baru ngelihat chat begitu. Tapi lumayan kan daripada harus keluarkan duit lagi gitu loh. Oke. Nah, di sini ada warna-warna, jadi ada USD, warnanya adalah orange, euro, warnanya merah begitu. Kemudian JPY, warnanya adalah blue ya, light blue seperti ini. Kemudian GBP, green ya, dan sebagainya, warnanya seperti ini. Jadi kalau misalkan ini adalah NZD, oke, NZD, kemudian ini adalah AUD, HUD ya. Kalau teman-teman mau melihat semua ya akan muncul seperti ini. Nah, di sini kelihatan bahwa 0 itu adalah area netral. Yang tadi saya ngomong 0 ini area netral. Kemudian yang area di atas ini adalah area yang menunjukkan kekuatan dari currency terkait. Ini adalah menunjukkan bahwa currency ada di sini itu lemah. Dan ini semakin kuat. Ini adalah ukuran kekuatan dari momentum currency-nya. Oke. Nah, berarti di sini kelihatan NZD itu yang paling kuat, sedangkan yang paling lemah adalah JPY ya. Nah, teman-teman bisa misalkan memilih. Jadi, kalau misalkan NZD sama JPY ya, ini bisa dimatiin. Nah, tinggal kalian klik aja mana yang mau dilihat. Oke, berarti di sini ada dua ya, USD sama JPY. Oke, berarti saya tahu nih NZD sama JPY. Ya, NZD kuat, JPY-nya lemah. Oke, kita pindah ke chart ya. Kita pindah ke chart NZD JPY. Kita lihat di sini. Sebentar, atau NZD USD aja lah, saya belum buka chartnya. NZD USD ini ya, kita lihat seperti ini. Oke, ini NZD USD. Ya, jadi di sini kita lihat NZD sama USD. NZD itu yang paling kuat, USD yang paling lemah. Kita lihat ya. Nah, benar ya, NZD USD lagi bergerak menguat ke atas. Oke ya, jadi kita lihat di sini.
Ini adalah resisten terakhirnya dia. Nah, kita tunggu kita tahu bahwa potensi dia untuk bergerak naik ke atas besar ya. Kita lihat ya NZD USD itu kalau pengen lemah tinggal dipilih saja. Oke, jadi itu ya salah satu cara menggunakan currency strength meter ya. Nah, ini harus hindari, yang harus hindari itu apa? Yang posisinya di dekat-dekat ini choppy, berarti misalkan untuk ini adalah purple itu apa? CAD, kemudian dengan ini aja kita matiin, NZD hilang, kemudian AUD nya kita hilangkan, GBP kita hilangkan. Oke, terus ini CHF kita hilangkan juga, USD kita hilangkan, kemudian GBP kita hilangkan. Nah, kita sekarang punya untuk euro sama CAD. Nah, euro CAD ini yang kita tidak boleh tradingkan. Kita bisa lihat yang hari ini yang terbaru ya, dia akan upload yang terbaru, dia butuh waktu. Nah, ini yang terbaru hari ini, ini jam-jamnya ya, jam 5, jam 6, jam 7. Oke ya, cukup berguna ya kalau saya lihat untuk currencystrength.com ini bisa teman-teman pakai untuk melihat bagaimana pergerakan atau untuk melihat momentum yang ada di market. Ini adalah blog dari elitemadevalue.com. Jadi di sini saya menuliskan berbagai macam hal terkait tentang pasar saham dan pasar forex. Jadi teman-teman bisa berkunjung ke blog ini, dan teman-teman juga tidak usah khawatir tentang bahasa yang digunakan di sini karena saya menyediakan translator dalam berbagai macam bahasa populer di dunia, rata-rata sudah ada di sini ya. Tinggal dipilih saja, misalkan saya ingin menggunakan bahasa Inggris ya, maka secara otomatis semua tulisan yang ada di sini akan berubah menjadi Inggris. Oke, see, everything changes into English, so you don't need to worry to read the contents in this blog because I make this blog globally for global. Oke. Dan kalau teman-teman dari Indonesia juga tidak perlu khawatir juga, karena tetap bagaimanapun bahasa Indonesia yang dipakai di sini ya, hanya bisa dikonversi ke dalam berbagai macam bahasa. Oke. Nah, untuk strategi forex itu saya masukkan di dalam menu strategi forex ini. Oke, jadi saya sudah membuat ada sekitar 3 macam strategi ya. Cuma untuk videonya saya baru membuat currency strength meter ini hari ini. Rencananya setelah ini saya akan membuatkan video untuk strategi yang lainnya. Semua strategi yang ada di sini sudah di backtesting dengan menggunakan software Forex4. Jadi Forex4 Tester ini adalah sebuah software backtesting yang sudah terkenal di dunia dan digunakan oleh para trader profesional untuk melakukan uji coba dari berbagai macam strategi yang ingin mereka pakai. Nah, saya menggunakan Forex4 untuk generasi terbaru yaitu tahun 2020. Jadi software ini cukup powerful, sehingga rekan-rekan tidak perlu khawatir tentang validitas dari strategi yang sudah saya share di sini. Saya juga bersama dengan tim melayani untuk permintaan pengembangan strategi trading. Jadi maksud saya untuk backtesting strategi trading. Jadi misalkan kalau teman-teman ingin, misalkan mengajukan request, Kak, saya ingin untuk memiliki sebuah strategi trading berdasarkan moving average, bisa enggak? Bisa. Jadi teman-teman bisa untuk mengirimkan email ke rnd@elitemadevalue.com, kemudian tuliskan subjek dari permintaan Anda tersebut, misalkan
saya ingin dibuatkan strategi trading berbasiskan moving average, nanti kita akan buatkan. Atau saya ingin memiliki strategi trading berdasarkan stokastik, nanti kita akan buatkan juga. Jadi kita akan melayani permintaan-permintaan custom seperti itu. Biaya awalnya adalah $25, dan ini bisa bertambah kalau misalkan kompleksitas dari strategi trading yang nanti bakal dikembangkan itu cukup rumit, karena rekan-rekan juga pasti perlu paham bahwa kita perlu waktu